Oh pemirsa, saya dalam pengawalan kasusnya Arya Daru belum pernah memprediksi ada kejadian apakah di saat CCTV-nya jamnya lompat. Walaupun beberapa prediksi sudah menyatakan bahwa ada pertengkaran atau ada workaholic atau kejadian besar di dalam kamarnya Arya Daru. Nah, makanya di sini ingin saya cross-checkkan. Di saat CCTV-nya itu lompat jamnya atau CCTV-nya mati, ada kejadian apakah di kamarnya Arya Daru? Saat CCTV mati itu, apakah ada orang yang masuk di dalam kamarnya Arya Daru? Perception, pemikiran. Seperti pikiran kita kan, saat CCTV-nya mati itulah ada sebuah kejadian besar di kamarnya Arya Daru. Kemudian pemikiran seperti apakah di sini? Ataukah ada konfrontasi atau ada sebuah kejadian yang membuat Arya Daru meninggal? Perseverance, ada ketekunan di dalam kamar tersebut. Kalau diprediksi saya yang dulu ada workaholic, ada sebuah kegiatan yang sangat luar biasa. Nah, di sini ada simbol ketekunan. Tekun apa? Tekun dalam hal apakah orang tersebut? Kreasi-kreasi, usaha-usaha. Usaha untuk apa? Impartiality, kesetaraan atau keseimbangan atau keadilan yang ada kaitannya dengan materi karena impartiality. Jadi impartiality ini ada kaitannya dengan prediksi saya yang dulu bahwa kasusnya Arya Daru ini motifnya adalah ada perputaran uang yang bisa judi online, judol, juga bisa scammer atau bisa TPPU yang mana ketika melakukan sebuah kegiatan itu akan mendapatkan uang yang besar. Makanya di sini ada impartiality. Jadi pelaku ini merasa Arya Daru ini sudah membuat usahanya menjadi ketar-ketir atau menjadi kurang bagus seandainya Arya Daru ini sampai ngomong di muka publik terhadap apa yang dia ketahuinya. Makanya si pelaku itu menuntut keadilan versi pelaku ya, karena pelakunya ini adalah seseorang yang bisa dibilang kelompok mafia. Maka yang dituntut keadilan ini adalah dia ingin usahanya bisa lancar, bisa tidak terancam oleh apa yang diketahui Arya Daru ini. Lagi-lagi unsur materi yang keluar di sini ya. Dari 4 kartu ini ada perception, pemikiran-pemikiran terkait adanya seseorang yang sudah merencanakan, karena perseveran kan ketekunan, yang sudah merencanakan jauh-jauh hari untuk mengkreasikan, untuk melakukan sesuatu pada Arya Daru terkait dari keinginan menuntut kepada Arya Daru terkait dari impartiality ini. Pokoknya kalau menurut saya di sini selama saya memprediksi dari awal sampai akhir ini motifnya adalah masalah perputaran keuangan, di mana sosok mafia atau segerombolan ini melakukan sesuatu demi untuk mendapatkan hasil yang luar biasa kayak gitu. Selanjutnya, apakah karena impartiality ini pada akhirnya mafia ini atau pelaku ini melakukan pembunuhan pada Arya Daru? Self worth, lagi-lagi keluar, kapan hari juga keluar. Kedudukan, jabatan. Jadi di balik kematian Arya Daru ini ada pembesar, dan ini sinkron dengan prediksi saya yang pertama dulu. Prediksi saya yang pertama dulu kan ada sosok raja yang terjatuh dari kursinya seandainya Arya Daru ini sampai membuka apa yang dia ketahui. Dan si raja ini bisa potensi ke ranah hukum. Nah ini makanya mereka gerah kepada Arya Daru dan pada akhirnya melakukan pembunuhan tersebut. Karena apa ya ini? Karena mengancam kedudukan orang besar. Tentunya kalau Arya Daru berjuap-juap sampai membongkar semuanya ini, orang besar ini pasti akan terjatuh dari kursinya.
Selanjutnya, orang besar ini apakah menyuruh pelaku yang profesional dalam hal kematian Arya Daru? Rilis melampiaskan, ya, ada simbolnya kuburan. Rilis, melampiaskan, melepaskan, mengumumkan, kayak gitu kan artinya. Jadi si orang besar ini yang memiliki jabatan ini menyuruh pembunuh profesional untuk menghabisi Arya Daru karena sudah nggak tahan atau sudah khawatir jika Arya Daru ini sampai membuka apa yang dia ketahui. Apakah orang besar ini Arya Daru kenal? Ini sudah pernah saya prediksi sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita ulangi ya. Apakah Arya Daru mengenal orang besar ini? Vanity kenal. Jadi Arya Daru ini mengenal orang besar ini yang arogansi, yang semenang-menang dalam pekerjaannya dan lain sebagainya. Nah, saat saya memprediksi HP-nya Arya Daru saat itu ada kartu minta maaf dan kartu ini juga keluar. Yang artinya, maafkan saya tidak bisa menyelamatkan HP saya karena adanya seseorang yang arogansi, seseorang yang semena-mena terhadap jiwa raga saya. Nih, keluar lagi ini kartunya. Vanity, arogansi ya teman-teman. Jadi dari beberapa kartu ini, kalau dibilang kematian Arya Daru tidak ada unsur pidana, saya tidak setuju. Di awal kasus ini kan sudah dibilang ya, tidak ada bekas kayak penganiayaan. Dari pernyataan pihak-pihak itu tidak menyatakan tidak ada bekas penganiayaan, juga tidak ada barang yang hilang. Juntrungnya saat ini setelah ada video di rooftop itu baru kebuka kalau HP-nya Arya Daru hilang. Juga ada penganiayaan, maksudnya ada luka memar dalam tubuhnya Arya Daru. Dan anehnya lagi ini nggak sinkron kalau HP-nya ini dinyatakan hilang saat ini, kemudian di awalnya itu kan menyatakan tidak ada barang yang hilang. Kemudian dari pengawas kos-kosan bilang sempat menyapa Arya Daru saat Arya Daru mengambil pesanan makanan online. Nah, Arya Daru ini pesan online dari HP yang mana? Apakah saat itu HP-nya masih ada? Nah, kalau masih ada tentunya ada sinkron dengan prediksi saya yang dulu bahwa HP itu adalah diambil oleh si pelaku, seseorang yang sudah melakukan yang ada kaitannya dengan pembunuhan Arya Daru. Lah yang aneh yo, dari pernyataan pertama Arya Daru pesan makanan, berarti Arya Daru masih bawa HP. Kemudian setelah ada rooftop, HP-nya hilang, tidak diketahui di mana. Lawang Arya Daru masih pesan makanan di malam itu ya toh, berarti HP-nya masih dipegang Arya Daru. Lah kenapa dinyatakan hilang? Siapa yang ngambil? Ya toh? Yang ngambil tentunya orang yang berada di tempatnya Arya Daru saat itu. Nah, siapa? Selain dari penjaga kos yang membuka kamarnya Arya Daru kan juga didampingi seseorang yang memvideokan. Nah, kemudian dua orang ini tentunya akan melaporkan kepada pihak yang berwajib datang menyelidiki apakah saat itu HP-nya kemudian hilang. Ya nggak tahu lagi lah. Jadi kronologi kejadian ini nggak sinkron, makanya masyarakat ini juga berteriak. Jangan dipaksakan untuk percaya. Karena apa ya? Karena benang merah antara pernyataan di awal sama temuan di akhir, kayak rekam medisnya dari otopsi, juga dari kenyataan yang ada. HP dinyatakan hilang, padahal Arya Daru di kos-kosannya saat itu pesan makanan. Lah siapa yang ngambil? Siapa? Nah tentunya ya kita menduga-duga jadinya, apalagi di sini ada vanity, ada yang arogansi, ada yang semena-semena dan lain sebagainya di dalam penyelidikan Arya Daru ini.
Jadi apa ya, memang terjadi peristiwa yang luar biasa di kamarnya Arya Daru saat CCTV itu mati. Terjadi sebuah pembunuhan. Nah, sayangnya di sini tetangga-tetangga kosnya apakah tidak mendengar bunyi gedebak-gedebuk atau dan lain sebagainya terkait malam itu. Padahal malam itu hening. Ya, suara kecil pun bisa akan terdengar. Apakah mereka sudah dibungkam? Rasa-rasanya mereka juga takut. Apalagi sekarang penjaga kosnya di mana rimbanya juga nggak tahu ya. Kemudian penjaga toko juga diam 1000 bahasa yang pada akhirnya mengundurkan diri. Sebenarnya kalau mereka ini tidak ada apa-apa, misalnya penjaga kos dan penjaga toko, kalau tidak ada apa-apa, tentunya pihak televisi atau pihak podcast bisa menghubungi mereka untuk diajak podcast dan lain sebagainya. Sampai saat ini kita tidak menemukan adanya wawancara khusus antara penjaga kos dengan toko wafe itu yang ditayangkan di media sosial sampai saat ini, dan hilang nggak tahu rimbanya. Dalam prediksi saya memang ada isolasi terhadap orang-orang yang mengerti terkait kejadian malam itu. Juga dari prediksi saya, kalau si penjaga toko ini tidak mengetahui jika ada orang yang masuk. Tapi saat CCTV mati, ketika saya prediksi, ada simbol di mana kayak orang pakai satria baja hitam bajunya, kemudian melangkah di lorong gelap. Jadi setidaknya penjaga kos ini mengetahui atau curiga hadirnya sosok-sosok di dalam malam itu, di malam itu. Jadi saya mengartikan bahwa si penjaga kos ini sedikit banyak mengetahui kecurigaan apa yang terjadi di malam itu. Kalau tidak tahu sama sekali, tentunya dia tidak dibungkam. Berhubung dia mengetahui sesuatu, makanya dia dibungkam atau disingkirkan atau diisolasi oleh pihak-pihak yang tidak ingin kasus ini terbuka. Ya teman-teman, sangat-sangat luar biasa kerjasamanya. Kemudian teman-teman, kabar-kabar yang terbaru dari keluarga Arya Daru, sudah ada rencana untuk mencari seorang pengacara terkait dari penyelidikan Arya Daru ini. Ya, memang harus begitu. Karena apa? Karena kalau kepolisian sudah memutuskan yang kemarin itu bahwa tidak ada unsur pidana di kasusnya Arya Daru ini, berarti Arya Daru meninggal karena bunuh diri. Nah, akan tetapi beritanya juga melebar kemana-kemana, di mana pihak kepolisian ini juga menunjukkan barang bukti yang berupa pelumas, yang berupa alat kontrasepsi, dan lain sebagainya. Padahal seharusnya barang yang ditunjukkan adalah barang yang ada kaitannya dengan kematian Arya Daru. Kan belum tentu kayak pelumas, alat kontrasepsi ini ada kaitannya dengan kematian Arya Daru. Apakah saat itu Arya Daru meninggal karena pakai alat kontrasepsinya, ataukah ada jajaran sperma? Tidak dijelaskan kan? Berarti antara barang yang ditunjukkan oleh pihak-pihak yang menyidik ini tidak ada hubungannya dengan kematian Arya Daru. Ada apakah barang-barang yang pribadi itu ditunjukkan saat atau dijadikan barang bukti? Apakah barang bukti itu ada kaitannya dengan kematian Arya Daru? Seperti pelumas dan alat kontrasepsi itu. Growth, pertumbuhan, berkembang. Jadi di sini dikembangkan sendiri oleh pihak penyidik. Jadinya lari kemana-kemana masalahnya ini ya toh. Tidak fokus mencari siapa si pelaku, tapi berusaha untuk mengembangkan masalah ini ke arah pribadi dari Arya Daru yang berharap bisa mempengaruhi dari opini masyarakat yang Arya Daru begini dan lain sebagainya. Padahal tidak ada hubungannya
dari pelumas, dari alat kontrasepsi terkait dari kematian Arya Daru ini. Selanjutnya, mengapa sampai setega itu melakukan atau menunjukkan barang-barang pribadi, barang-barang privasi milik Arya Daru? Tujuannya apa? Balance, kesetaraan. Nah, harapannya untuk meredam dari berita-berita ke arah pembunuhan, sehingga ada kesetaraan pemberitaan kayak gitu. Jadi tujuannya seperti itu, menetralisir dari opini masyarakat yang mencurigai bahwa Arya Daru ini dibunuh. Dengan menunjukkan barang-barang privasi Arya Daru ini, berharap ada pemberitaan yang berimbang di media sosial ini, dan tentunya berharap juga untuk mensupport dari keputusan dari pihak yang berwajib bahwa Arya Daru ini dinyatakan tidak ada unsur pidana. Sebenarnya begini loh ya, kalau memang belum menemukan siapa pelakunya, janganlah digiring kemana-kemana kasus ini. Ya bilang saja, penyelidikan akan terus berlanjut sampai ketemu si pelakunya. Terus tunjukkan juga kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam penyelidikan sehingga kasusnya ini masih belum kebuka. Tapi yang nggak tahu lagi kalau ada kong kali kong yang pada akhirnya berusaha menutup kasus ini sudah sedari awal. Kronologinya aja sudah nggak sinkron kan ya. Ngomong HP-nya hilang. Tapi atau keterangan dari penjaga kosnya ini, Arya Daru sempat pesan makanan online. Lah pesan makanannya ini dari mana? Dari HP apa? Ya aneh kan? Kemudian juga tidak ada tayangan CCTV di mana Arya Daru ini saat pulang kos. Kondisinya seperti apa? Padahal kalau dari keterangan rekam medis di otopsi tersebut, Arya Daru matanya memar biru, bibirnya juga ada luka dalam, kemudian lehernya juga ada luka lecet, pipinya juga, lengannya juga. Nah, apakah saat pulang itu Arya Daru dalam kondisi yang sehat atau terseok-seok? Apalagi dari pernyataan pihak yang berwajib menyatakan bahwa lukanya Arya Daru itu akibat dari direktur tersebut kejedot tembok atau kegesek tembok dan lain sebagainya. Padahal di CCTV kita hanya melihat loh ya, Arya Daru hanya melihat begini, melihat ke bawah. Kalaupun keterangan polisi andai kata memang ada luka saat di rooftop tersebut, tentunya saat buang sampah itu Arya Daru auranya pasti jalannya kayak entah sakit, menderita kesakitan dan lain sebagainya. Tapi yang kita lihat di CCTV jalannya baik-baik saja, mukanya juga baik-baik saja. Jadi tidak ada benang merah antara keterangan pihak kepolisian dengan kronologi kejadian yang sudah bergulir sesuai dengan CCTV di kos-kosan tersebut. Jadi apa ya? Jadi kayak mengarang bebas jadinya. Dan ini membuat masyarakat semakin tidak setuju dengan pernyataan pihak yang berwajib bahwa tidak ditemukan adanya unsur pidana.